Investasi Rainbow Shared Energy. Bagaimana strategi investasinya? Yuk kita simak videonya. Jangan Anda skip ya, agar Anda tidak gagal paham, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, investasi RSE adalah singkatan dari Rainbow Shared Energy. Bagi kamu nih, seorang investor, sebelum kamu investasi, alangkah baiknya simak dulu isi video ini. Saya akan memberikan suatu informasi beserta gambaran strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan RSE. Namun di video kali ini saya fokuskan pada pembahasan jenis investasinya. Oke. Seorang oknum merancang aplikasi dengan tampilan yang profesional dan menjanjikan investasi dengan imbalan hasil yang sangat tinggi. Selain itu, mereka juga menggunakan strategi pemasaran yang sudah dirancang rapih dan sangat tertata. Sebagai contoh, mereka menampilkan dan memberikan suatu testimoni palsu berupa withdraw atau uang yang dihasilkan dari investasi tersebut. Testimoni palsu ini mereka gunakan sebagai alat untuk mencari dan menarik calon-calon korban investor dengan iming-iming yang besar serta proses yang cepat dalam menghasilkan uang. Tentu hal ini harus kita waspadai, saudaraku semuanya. Waspadalah, kita tetap harus kritis dalam menganalisa suatu investasi seperti yang sudah dijelaskan oleh pihak OJK, yaitu sebagai wadah otoritas keuangan resmi negara Republik Indonesia. Jangan skip video ini agar Anda tidak gagal paham. Pertama-tama, strategi pemasaran mereka itu diarahkan kepada lingkungan sekitar kita. Mereka dituntut agar merekrut atau mengajak saudara, adik, kakak, semua keluarga kita. Selain itu, juga kepada para tetangga, bahkan sampai kepada tokoh masyarakat. Tujuannya adalah sebagai alat untuk meyakinkan mereka bahwa jika tokoh masyarakat mengajak berinvestasi, maka kebanyakan orang awam mereka memahami bahwa investasi ini terpercaya dan menguntungkan dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya mereka juga menggunakan strategi pemasaran dengan membayar kepada aparat pemerintah seperti kepala desa. Lalu mereka terikat perjanjian antara aparat desa dengan oknum investasi aplikasi bodong. Perjanjiannya adalah tokoh dan aparat desa suatu wilayah harus mencari sebanyak-banyaknya di wilayah pedesaan tersebut. Jika mereka bisa merekrut banyak investor, maka semakin besar pula upah atau bayaran yang ia terima atas perjanjian dengan oknum investasi aplikasi bodong tersebut. Jika kalian bertanya, kenapa oknum investasi bodong mereka itu menerapkan strategi pemasaran melalui tokoh masyarakat dan aparat desa? Jika kalian bertanya seperti itu, jawabannya adalah tentu saja melalui tokoh masyarakat dan aparat desa, mereka bisa dengan mudah serta proses yang cepat untuk mendapatkan calon-calon korban investor. Selain itu, mereka juga bisa dengan mudah masuk suatu wilayah tanpa perlu banyak perizinan. Karena oknum pihak aplikasi sudah membayar para tokoh dan aparat suatu wilayah,
Atas terikatnya perjanjian ini, maka oknum investasi dengan sangat mudah masuk dan menjalar di suatu wilayah pedesaan tanpa perlu repot-repot mengurus surat perizinan yang resmi. Baik, karena waktunya yang tidak memungkinkan dengan segala aktivitas dan kesibukan, selanjutnya akan saya bahas dengan durasi video yang panjang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai gambaran dan bahan referensi dalam berinvestasi. Mari kita selalu berpegang pada etika dan hukum dalam setiap langkah berinvestasi. Oke, terima kasih.